Baiklah, perkenalkan saya Iza Latifah Alwan dengan nomor NIM 21041014. Saya Putri Hera Melini dengan nomor NIM 21041018. Saya Sania dengan NIM 21041008. Baiklah, kami di sini akan memenuhi tugas askep kehamilan mengenai buku KIA. Selamat menonton. Masuk Bu. Saya baru pertama kali konsul ke bidan, Ibu bidan. Nanti sebelumnya Ibu udah periksa ke dokter dan pasti hamil ya Bu? Iya, Ibu. Nah, karena Ibu belum punya buku KIA, saya tunjuk ini ya Bu. Nah, ini adalah buku KIA kesehatan ibu dan anak. Ini di sini ada dua bagian ya Ibu. Ini difokuskan kepada anak dan ini difokuskan kepada ibu. Karena ibu lagi hamil, kita fokus ke bagian ibunya saja. Nah, cara pengisiannya itu pertama kita tulis nama ibu dengan Ibu Santi, nik ibu, nomor induk kependudukannya berapa, nomor buku. Di sini ada nomor buku. Nomor buku ini nomor kohor yang dikeluarkan fasilitas kesehatan. Nah, ini dikeluarkan buku ini dikeluarkan pada tanggal sekarang berarti ya Bu. Sekarang itu tanggal 15 April ya. Nah, kabupaten dan kota kita ada di Pekanbaru, Provinsi Riau, dan fasilitas kesehatan ini ada di Puskesmas Jaya. Nah, di sini Ibu dapat stiker T4K. Di sini Ibu bisa isi nama Ibu, taksiran persalinan, penolong persalinan Ibu siapa, bidan atau dokter, lalu ada tempat persalinan di mana puskesmas, klinik atau PMB, lalu ada pendamping persalinan, siapa yang akan mendampingi Ibu, keluarga kah atau orang tua Ibu dari Ibu, misalnya transportasi mobil atau Honda atau apa, transportasi Ibu, calon pendonor darah, siapa nih kira-kira yang donor darah, golongan darahnya sama dengan Ibu gitu. Nah, golongan darah Ibu bisa dicentrang atau di checklist. Lalu peserta KB, Ibu nih udah pernah melakukan jenis KB apa? IUD, implan, suntik atau pil. Nah, untuk stiker ini Ibu wajib tempelkan di rumah Ibu ya, entah di pintu ataupun di jendela, karena stiker ini adalah penanda bahwa ada ibu hamil loh di rumah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang gawat, masyarakat sekitar ini akan lebih memperhatikan dan juga peduli gitu. Nah, kita lanjut ya Bu ke halaman selanjutnya. Di sini ada identitas diri. Nah, di sini ada foto Ibu. Ibu wajib menempelkan foto ya. Nah, di sini ada nama Ibu, nama suami, berarti tulis Ibu Santi, dan nama suami Ibu siapa Bu? Bapak Raka, Ibu. Bapak Raka. Nah, ini ada nik Ibu, nik suami, lalu pembiayaan. Nah, kira-kira Ibu ingin menggunakan BPJS atau mandiri atau bagaimana? Nomor JKN ini jika Ibu menggunakan BPJS, Ibu akan meletakkan di nomor JKN. Nah, Vaskes tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama mau di mana, puskesmas ataupun di klinik atau di rumah sakit. Lalu Vaskes rujukan ini harusnya rumah sakit ya Bu, karena rumah sakit kan fasilitasnya lebih lengkap lagi. Nanti Ibu tulis rumah sakit mana. Untuk golongan darah, Ibu udah tahu golongan darah Ibu apa? Sudah, Ibu. Golongan darah Ibu A+. A+ ya. Oke. Golongan darah suami A+ juga. A+ juga ya. Oke. Nah, di sini ada tempat tanggal lahir. Nah, di sini isi ya tempat Ibu lahir di mana, tempat suami lahir di mana, tanggal lahirnya. Lalu di sini ada pendidikan. Nah, pendidikan terakhir Ibu sama pendidikan terakhir suami. Kalau boleh tahu pendidikan terakhir Ibu apa ya Bu? SMA, Bu bidan. SMA. Suami? Sama Ibu dan SMA juga. Oke. Nah, di sini ada pekerjaan Ibu sebagai Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Suami? Suami saya sebagai pengusaha. Nah, di sini ada alamat rumah sama ya Bu. Lalu ada telepon Ibu dan suami. Nah, ini ada puskesmas domisili kita di Pekanbaru ya Bu. Lalu nomor registrasi KOR Ibu. Nah, ini sama ya dengan, berarti ini itu nomor registrasi dari fasilitas kesehatan KOR Ibu.
Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya, Bu. Nah, di sini Ibu menulis tanggal tempat pelayanan, sedangkan tenaga kesehatan membubuhkan paraf sesuai jenis pelayanan. Nah, di sini itu Ibu bisa menulis tanggal dan juga tempat pelayanannya di mana, di bawah. Di sini ada Ibu hamil HPHT. Ibu kira-kira ingat nggak hari pertama Ibu hari terakhir itu tanggal berapa? Itu saya di tanggal 1 Ibu Bidan. 1 apa? Maret. 2022 berarti ya, Bu. Nah, berarti kemudian saya hitung berarti Ibu tuh perkiraan taksiran persalinannya itu tanggal 15 Desember 2022, Bu. Nah, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan juga IMT. Nah, berat badan Ibu tadi saya timbang 52 ya, Bu. Terus tinggi badan itu 160. Nah, untuk mencari IMT ini berarti berat badan dibagi tinggi badan dalam sentimeter dikuadratkan. Dapatlah nanti IMT-nya 19,5 ya, Bu, atau 19,6. Nah, ini karena kita sudah melakukan timbangan, berarti saya paraf nanti. Ukuran lingkar lengan atas Ibu juga sudah diperiksa tadi lilaknya ya, Bu. Tekanan darah alhamdulillah normal 120/80. Periksa tinggi rahim sudah ya, Bu, sudah kita lakukan tadi. Lalu periksa letak dan denyut jantung janin karena Ibu masih di trimester 1, jadi denyut jantung janinnya belum terdengar. Berarti ini saya stripkan saja ya. Lalu status dan imunisasi tetanus. Ibu udah berapa kali nih imunisasi? Lengkap 3? Sudah lengkap. Nah, berarti saya paraf ya, Bu. Lalu konseling sudah ya, Bu. Screening dokter, apakah Ibu kemarin waktu ke dokter melakukan ini? Melakukan, Bu. Ya, berarti sudah ya, Bu. Tablet tambah darah. Nah, ini tablet penambah darah ini sangat berguna ya untuk membantu kesehatan ibu dalam kehamilan. Harus dikonsumsi ya, Bu. Dari awal saya kasih nanti hingga akhir sebelum persalinan itu harus Ibu selalu konsumsi ya. Lalu tes lab hemoglobin sudah kita lakukan tadi. Tes golongan darah juga sudah saya lakukan. Tes lab protein urin juga sudah kita lakukan. Tes lab gula darah sudah. Nah, di sini ada PPIA, ini ada triple eliminasi. Ini kita tadi sudah ngecek. Seperti kayak misalnya Ibu tidak ada triple eliminasi itu HIV, hepatitis, dan juga sifilis. Dan alhamdulillah Ibu tidak ada ya kena penyakit itu, berarti kita strip. Lalu tata laksana kasus. Nah, setelah kita ke lembar ini, kita masuk ke lembar selanjutnya ya, Bu. Ini adalah kotak kontrol minum TTD pada ibu hamil. Kita tulis nama Ibu Santi, usia Ibu 28 tahun ya, Bu? Iya, ya. Nah, kan ini ada kotaknya ya. Kotak Ibu minum tablet penambah darah. Jika Ibu sudah minum tablet penambah darah, Ibu tinggal checklist saja ya. Dan ini bulan kedua ya, Bu, berarti? Iya, bulan kedua. Nah, dari bulan kedua Ibu mengisinya ya. Dan untuk ini tuh harus diisi oleh suami ataupun keluarga Ibu. Ibu tidak boleh mengisinya ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini ada amanat persalinan atau menyambut persalinan. Nah, di sini ada saya, berarti Ibu Santi ya alamatnya. Nah, tadi sudah kita hitung HPHT-nya kira-kira bulan 12 ya, tahun 2022. Penolong persalinannya itu siapa, Bu? Mau bidan atau dokter? Nanti tinggal Ibu tulis di sini. Untuk kendaraan atau ambulan desa, apakah mobil, ambulan gitu. Nah, ini metode kontrasepsi Ibu nanti menggunakan apa. Lalu untuk sumbangan darah atau golongan darah tadi dari keluarga Ibu siapa yang mirip dengan darah golongan dari A+ ya. Nah, lalu untuk sumbangan darah lalu dibantu oleh siapa, nomor HP-nya. Nah, ini nanti ada persetujuan dari suami, orang tua atau keluarga, tinggal ditanda tangan. Ibu ditanda tangan dan tanda tangan saya. Ini ada kapan kita akan mengisinya ya.
Jika IMT prakehamilan di bawah 18,5, maka rekomendasi peningkatan berat badan itu 12,5 sampai 18 kg. Kalau misalnya IMT itu 25,0 sampai 29,9, maka rekomendasi peningkatan berat badannya di sini ada 7 sampai 11,5 kg. Nah, untuk IMT prakehamilannya itu di atas 30, maka rekomendasi peningkatan berat badannya itu hanya 5 sampai 9 kg. Alhamdulillah tadi Ibu IMT-nya ada di 18,7 sampai 24,9, berarti Ibu rekomendasi peningkatan berat badannya 11,5 sampai 16 kg ya Bu. Nah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini ada grafik evaluasi kehamilan. Di sini ada pemeriksa, ditulis nama pemeriksanya, tanggal, untuk informasi. Kita baru bisa mengisi ini apabila usia kandungan itu 12 minggu ya. Nah, di sini ada target kehamilan berat badan, target kenaikan berat badan itu ada karena sudah diperiksa tadi 11,5 sampai 16 kg ya Bu. Di sini ada denyut jantung janin, normalnya itu ada di 100 sampai 155 ya Bu, 160. Nah, untuk ini ada pengukuran tinggi fundus uterus di sini ya Bu. Lalu ini ada nadinya itu dan tekanan darah itu normalnya itu 120/80, alhamdulillah normal. Nadi Ibu tadi 80 ya. Nah, untuk gerakan bayi ini diisi tanda plus aja ya Bu kalau misalnya ada pergerakan bayi. Nah, selanjutnya ini ada pelayanan dokter. Pelayanan dokter ini harus dokter langsung yang melakukannya, jadi itu bukan wewenang bidan. Nah, selanjutnya ini ada ringkasan pelayanan kesehatan dokter spesialis, ini juga bukan wewenang bidan ya Bu. Nah, ini ada ringkasan pelayanan persalinan tadi yang sudah semua dijelasin. Nah, ini itu ada tanggal persalinan. Tanggal persalinan itu tadi tanggal perkiraannya itu tanggal 15 Desember 2022, pukulnya itu belum bisa kita pastikan. Umur kehamilannya itu nanti penolong persalinannya dokter kandungan, dokter umum atau bidan. Lalu cara persalinannya normal, sesar, tinggal dipilih ya Bu, dan juga tergantung dengan kondisi kehamilan Ibu. Di sini ada keadaan Ibu sehat, sakit, pendarahan, demam, kejang, lokia berbau, lain-lain, tinggal ditulis. KB pasca persalinan. Nah, setelah persalinan Ibu kira-kira ingin menggunakan jenis KB apa? Keterangan tambahan, jika ada keterangan yang diharuskan maka ditulis di sini. Nah, bayi saat lahir ini diisi ketika nanti bayinya lahir, anak berapa, berat badannya, panjang badannya, lingkar kepala, jenis kelaminnya nih laki-laki, perempuan kah, lalu ada kondisi bayi saat lahir nih, segera menangis kah dia, menangis berapa saat, tinggal di checklist saja. Suhan bayi lahirnya, apakah IMD dalam 1 jam pertama kelahiran bayi, jika dilakukan maka di checklist. Apakah dilakukan juga suntik vitamin K, salep mata antibiotika, profilaksis, jika dilakukan di checklist. Imunisasinya, ini keterangan tambahan. Nah, ini ada ringkasan pelayanan masa nifas itu nanti, dan ini pelayanan persalinan berarti itu nanti ya Bu setelah persalinan. Nah, ini dia periksa kehamilan. Nah, di sini ada dijelaskan nih, segera ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan. Periksa kehamilan minimal itu 6 kali kehamilan. Nah, untuk peraturan sekarang itu kita wajib melakukan minimal itu ada 6 kali periksa kehamilan. Trimester pertama itu 1 kali, trimester kedua itu 2 kali, dan trimester 3 kali. Itu minimalnya ya Bu. Kalau misalnya ada suatu keadaan darurat atau komplikasi, Ibu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini nih, pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi nih timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Tadi sudah kita lakukan ya Bu, tinggal kita checklist. Nah,
tinggi badan ibu untuk menentukan status gizi ibu. Minimal berat badan ibu naik sebanyak 9 kg atau 1 kg setiap bulannya. Jika ini terlaksanakan, di checklist. Ukuran tekanan darah ibu alhamdulillah normal ya Bu, 120/80. Kita checklist nanti. Lalu nilai status gizi, ukur lingkar lengan atas ibu tadi di atas 23,5 ya, berarti alhamdulillah normal, tidak kekurangan gizi. Lalu ukuran tinggi fundus uteri ibu, jika berapa tuh ya? Checklist, tentukan presentasi janin dan DJJ, sudah kita checklist ya. Lalu screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus bila diperlukan. Alhamdulillah sudah lengkap ya Bu, berarti kita checklist. Beri tablet tambah darah, sudah ya Bu, checklist. Nah, tes atau periksa laboratorium sudah dilakukan juga, di checklist. Tata laksana atau penanganan kasus, di checklist. Temu bicara dan konseling juga sudah dilakukan, di checklist. Nah, untuk halaman-halaman selanjutnya ini ada informasi-informasi mengenai kehamilan. Ibu bisa baca untuk menambah wawasan juga. Nah, saya ada kelupaan tadi di sini ya Bu. Nih, untuk menyambut persalinan ini harus diisi 1 bulan atau 9 bulan sebelum persalinan, karena nanti saat persalinan ini harus sudah diisi gitu, agar informasinya dapat diketahui dengan jelas. Nah, ini buku KIA-nya ibu bawa, dan jangan lupa stiker P4K-nya ditempel di jendela atau di pintu rumah ibu ya Bu. Nah, ada yang ingin ibu tanyakan sebelumnya? Apakah sudah mengerti Bu? Saya sudah mengerti Bu Bidan. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, ibu tinggal datang lagi ke sini ya Bu. Oke Bu Bidan. Kalau begitu saya permisi ya Bu Bidan. Baik Bu. Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih Bu. Mari, Bu Semoga Bidan. sehat selalu ya Bu Amin. bersama janinnya. Terima kasih Bu. Mari. Mari. Baiklah, itu tadi hasil video kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.